mula kadang sing kurang
Maksudnya besok itu peringatan hari apa nih? 31. Kok 31? Sekarang tanggal 27 Oktober. Oh iya, Kalau besok 28. Hari Pemuda bukan sih? Sumpah Pemuda. Nah, kan? Jadi ya kita dalam rangka menyongsong Hari Sumpah Pemuda juga. Oke. Kita sapa dulu yang ada di rumah untuk pendengar dari Pro 4 RRI Malang di 105,3 FM. Selamat pagi. Dan juga di Pro 1 Pro 1 di 94,6 FM. Benar sekali. Dan acara ini juga bisa disaksikan di live YouTube loh ya. Jadi kita bisa lihat di YouTube nih. Oke, dengan nanti aku channelnya lihat nih. RRI Malang Official tentunya. Oke. Dan nanti kurang lebih kita sampai pukul 11 siang akan menemani pendengar dan juga pemirsa RRI di manapun berada di sajian apa? Program kreatif Pemuda sebagai ujung tombak pelestarian seni dan budaya. Di sini nggak cuma tarian, tadi udah dibuka ya dengan tarian khas Malang, tari topeng Gunung Sari yang dibawakan oleh Mas Eko Ujang. Wih, keren. Cowok tapi menari. Kayla bisa nari? Oh, bisa Kak. Masa? Iya. Coba penasaran. 1, 2, 3. Dan gak cuma tarian di pendengar dan juga pemirsa dimanapun berada. Kita ada juga penampilan dongeng. Nah, ada yang mau nari lagi, ada yang mau nyanyi lagi, dan juga ada dari kecil loh Kak nanti. Banyak sekali yang akan ditampilkan. Dan selanjutnya ya kita panggil aja. Langsung aja. Ini yang Kakak Aji kangen nih karena tahun kemarin ketemunya terakhir. Oh gitu. Siapa sih Kak? Ada siapa ya? Dia adalah pemenang lomba cerita anak tahun 2022. Oh, tahun kemarin. Tahun kemarin di RRI Malang juara 1 dan alhamdulillah untuk tingkat nasional juara 3. Wah, keren banget sih Kak. Pasti kenal dong, pasti tahu dong. Tahu dong siapa sih? lagi sih kalau bukan Kak Devi Najwa Fauzia, siswi SMP 1 Kota Batu. Kota Batu yang akan membawakan dongeng dengan judul Semangat Sumpah Pemuda untuk Generasi Muda. Oke, kita simak bersama-sama. Ini dia Devi Najwa Fauzia. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Oke, kali ini Devi akan bercerita tentang semangat Sumpah Pemuda untuk majukan generasi muda. Pagi telah tiba. Terdengar suara ayam berkokok membuat Devi terbangun dari tidur lelapnya. Alangkah terkejutnya Devi saat melihat jam dinding menunjukkan pukul 7:30 pagi. Hah, apa? Sudah jam 7:30. Aku akan terlambat untuk pergi ke sekolah. Aku harus pudu-pudu. Devi pun pergi menuju kamar mandi. Setelah keluar dari kamar, Devi berpapasan dengan ibunya, lalu meminta maaf. Ibu, Devi mau minta maaf. Sepertinya aku bangun kesiangan dan terlambat untuk pergi ke sekolah. Mengapa ibu tidak membangunkan Devi? Memangnya Devi mau pergi kemana? Ya ke sekolah dong, Bu. Devi lupa sekarang hari apa? Emangnya sekarang hari apa sih, Bu? Sekarang hari Minggu, sayang. Ya udah, sekarang Devi mandi terus ikut ibu jalan-jalan ke pasar gimana? Oke, Bu. Devi pun mandi dan bersiap-siap untuk pergi ke pasar. Saat Devi dan ibu bersiap-siap menuju ke pasar, ayah dari kejauhan berteriak sambil berkata, "Jangan lupa pesananku ya." Dari kejauhan, Devi hanya tersenyum tanda setuju. Sesampainya di pasar, mereka bertemu dengan pedagang buah yang berasal dari Jawa Barat. Terlihat dari logat dan bahasa yang digunakan pedagang buah tersebut menggunakan bahasa Sunda, bahasa yang terdengar asing bagi Devi. Devi terlihat kebingungan mendengar percakapan ibu dengan pedagang buah tersebut. "Bu, beli buahnya 1 ya. Beli gedangnya deh, beli gedangnya 1.
Setelah menimbang beratnya, pedagang buah tersebut memberikan buah pepaya kepada Bunda. Bu, kok dikasihnya buah pepaya sih? Bukannya tadi mintanya buah gedang ibunya? Benar, Devi. Jadi dalam bahasa Sunda, gedang artinya pepaya. Kalau kita, gedang ya artinya pisang. Mereka pun pergi meninggalkan pedagang buah tersebut. Tapi sayangnya Devi masih terlalu kebingungan karena terus diikuti rasa penasaran. Di tengah-tengah perjalanan, Devi pun bertanya pada ibu tentang perbedaan bahasa. Bu, aku mau tanya, tadi kenapa pedagang tadi menggunakan bahasa Sunda sih, Bu? Jadi gini, Devi, di dalam negara kita, yaitu bahasa Indonesia, terdapat banyak sekali bahasa. Salah satunya Sunda, Aceh, Batak, Bugis, dan Jawa, dan masih banyak lagi. Ya udah, gimana kalau ibu terangin aja di rumah? Sekarang bantu ibu dong bawain kantong-kantong ini. Oke, Bu. Sesampainya di rumah, Devi pun melanjutkan pertanyaannya. Bu, kenapa harus ada bahasa Indonesia sih, Bu? Sambil menunggu jawaban dari ibu yang tengah membuat kopi untuk ayah. Ayah pun jalan mendekati Devi dan duduk di samping Devi sambil membawa koran. Wah, senang sekali ya habis jalan-jalan bareng ibunya di pasar. Tidak lupa kan pesanan ayah? Pesanan apa ya? Tidak, Devi lupa ayah. Gimana kalau aku belikan di warung aja? Kata Devi. Ibu pun menghampiri Devi yang masih belum beranjak dari tempat duduknya. Ini kopinya ya. Wah, terima kasih ya, Bu. Ibu masih belum menjawab pertanyaanku. Ibu pun duduk di hadapan Devi lalu menjelaskan. Sabar ya nak, sini Ibu jelaskan. Kamu ingat tidak, setiap tanggal 28 Oktober kita selalu memperingati Hari Sumpah Pemuda. 28 Oktober ya? Oh, Devi pernah melihatnya kok, Bu. Devi pernah mendengarnya juga, sering di sekolah. Benar. Pada tanggal 28 Oktober, Sumpah Pemuda adalah hasil Kongres Para Pemuda Indonesia pada tahun 1928. Pada masa itu ya, Devi, para pemuda masih terbagi membagi menjadi beberapa kelompok karena terbawa oleh kesukuannya masing-masing. Tapi untungnya mereka sadar bahwa mereka terlalu mengedepankan kepentingannya sendiri-sendiri yang akan membuat mereka sulit untuk menyerang para penjajah. Lalu akhirnya mereka membuat sebuah pernyataan. Kamu tahu tidak isi pernyataan itu apa? Pernyataan, aku nggak tahu, Bu. Emangnya apa sih, Bu? Jadi gini, yang pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Nah, jadi itu Devi. Nah, momentum penting dalam sejarah Sumpah Pemuda ini adalah Kongres Para Pemuda. Wah, terima kasih ya, Bu. Devi jadi paham tentang Sumpah Pemuda. Nah, Devi, jangan lupa ya, tugas kamu untuk melanjutkan jasa para pahlawan adalah mengisi kemerdekaan dengan berbagai prestasi yang bisa diraih oleh anak muda seperti kamu. Oke, Bu. Jawab Devi. Sekian dari Devi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini dulu tepuk tangannya mana dong? Wah, jadi biar gak sepi. Aduh, Devi, gimana punya kabar? Baik dong, Kak. Sehat ya? Sehat. Kayaknya dulu tahun kemarin kamu masih segini deh. Kayaknya Kak Aji, aku nggak diajak ya. Aku nggak ngerti apa-apa loh. Kak Masa aja sih? dong. Masa Iya. kan kenal toh?
Iya, baru kenalan sih. Iya, baru Ya baru kenalan. kenalan. Ya Devi, Ya. sekarang sudah kelas? Kelas 7. Wih, banyak ya kelasnya 7 ya. Jadi kamu Satu SMP maksudnya, oh, Kak. kirain 7 kelas, pagi di sini, siang di sini enggak ya? Dong, enggak. Oke, masih mendongeng? Masih, Kak. Pengalaman apa ya? Pengalaman yang paling berharga pada waktu kamu mendongeng apa aja? Jadi aku mau cerita dikit nih ya, Kak. Ah, Kan dulu sebelum aku mendongeng seperti kayak gini tuh awalnya itu di SD aku itu kan setiap hari Selasa itu kayak ngadain Junsa Literasi. Apa tuh? Sekolah aku itu namanya Junrejo 1 kan. Junsa Literasi itu kayak setiap kelas itu harus nampilin perwakilan buat cerita. Oh. Boleh puisi, boleh dongeng, boleh legenda dan segala macam. Nah, terus Devi tuh kebetulan disuruh gitu. Pertama kali Devi masih inget banget itu disuruh cerita Timun Mas, Kak. Oh, ini dulu mau jadi timun mas nggak jadi. Udah timun gede ini, Kak. Gitu ya. Itu kelas Iya, berapa tuh? Kelas 3, Kak. Kelas 3. Iya. Akhirnya keterusan sampai Iya, sekarang ya. keterusan. Wih, keren. Kayla juga masih mendongeng juga. Alhamdulillah masih, Masih Kak. juga ya. Sebenarnya apa sih kenikmatan bercerita atau mendongeng ini? Ini jadi kayak kalau bercerita kan setiap hari kan ganti topik gitu kan. Itu kayak bisa hari ini topiknya ini, terus hari ini kayak bisa bicara gitu loh, Kak. Oh, Iya, jadi kayak bisa pesan beragam moral, gitu iya. ya, benar sekali. Iya, Wah, juga keren. di cerita itu juga ada pesan moralnya loh. Oh, Iya, pesan benar. moral. Jadi nggak cuma sembarang cerita. Iya. Betul, Kak. Karena setiap cerita tuh pasti ada pesan moralnya, Kak. Iya, Oh, benar. gitu ya. Oke, kalau Kak Devi sendiri hobinya apa sih? Bercerita juga termasuk hobi? Iya sih, iya termasuk hobi. Tapi hobi yang paling aku suka banget itu aku paling suka itu sih, Kak. Paling suka memasak. Bawa masakannya. Iya, suka masak. Bawa masakannya. Enggak. Kak, belum yang sarapan gitu maksudnya. aku juga bisa masak, Masak. masak air. Oke, terima kasih Devi, sukses Iya. selalu dan tetap melestarikan. Ini juga pelestarian budaya juga. Betul, Kak. Seni tutur ya kan? Karena banyak juga cerita-cerita legenda yang bisa disampaikan dengan pesan Pesan moral. moral. Betul Iya. sekali. Dan generasi penerus seperti Devi, seperti Kayla dan juga adik-adik di rumah ini sebagai apa ya? Ujung tombak nih. Betul. Jadi supaya seni tutur ini tidak hilang. Iya, benar. Benar sekali. Oke, terima kasih Devi, Terima sukses kasih, Kak selalu. Devi. Iya, terima kasih. Dan tepuk tangan kembali untuk Devi. Wah, keren sekali ya dengan tampilan ceritanya itu tadi. Betul, Kak. Dan memang kenapa selalu pemuda? Karena pemuda kenapa yo? Sekali lagi, Kak. Karena pemuda itu sesuai dengan tajuk kita hari ini. Iya, Ujung tombak. ujung tombak. Dan kita harus melestarikan. Karena pemuda juga masih sehat-sehatnya. Kalau Iya Kak kan? ini apa? Ya, yang pernah muda. Oke. Pernah muda. Jadi pemuda masih sehat. Benar. Pemikiran juga masih fresh, ya kan? Pasti punya inovasi-inovasi yang baru. Dan bisa memberikan sumbangsi untuk bangsa dan negara, Kak. Nah, benar sekali. Nah, ini juga ada yang baru nih, Baru tapi klasik. Baru tapi tapi kelas. iya. Maksudnya Dia- aja gimana sih? Aku juga bingung karena biasanya kalau kita lihat yang baru pasti yang modern. Heeh. Seperti lagu ya kan, baru banyak yang modern. Bentar-bentar. Kayaknya aku ngerti deh maksudnya Kak Nah, Aji. tari itu Dikreasiin. dikreasi modern. Tapi Aha. ini enggak, ini baru Betul. tetapi tetap klasik. Wah, Penasaran menarik kan? nih. Penasaran kan? Yang di rumah juga penasaran kan? Pasti. Nah, ini dia. Kita akan tampilkan penampilan Tari berikutnya. Sekar Kadipaten. Sekar Kadipaten. Dan ini adalah tari yang baru. Wah, Penasaran? penasaran. Kalau penasaran kita bisa menyaksikan langsung tari Sekar Kadipaten Kadipaten. yang akan dibawakan oleh Oleh Kak Gifta Syakira Inaka Putri dari SMA 4 Malang dan Dan? Kak Rizky Nilamsari, penari dan pelatih tari di SMK Farmasi. Seperti apa tepuk tangan penampilannya? untuk tari Sekar Sekar Kadipaten. Kadipaten. Sekar Kadipaten Malang, sekar kang mrakati wekdaling rasa syukur unjuk ing ngarsa
mugi kalisa ing rubeda.
Oke, keren sekali. Gimana nih, Kak? Waduh, ini tadi ya kan. Kenapa? Speechless. Sebabnya? Karena gerakannya tuh kayak para penari ini memiliki jiwa di tarian tersebut. Oh, iya harus. Pesannya tuh nyampe gitu loh, Kak. Pesannya apa sih? Keindahannya tuh nyampe gitu loh maksudnya Kayla. Oh, memang penari itu harus menyampaikan sesuatu yang indah gitu kan. Dan ini adalah tari baru. Oh ya? Bukan tari yang apa ya, klasik atau yang lama, tapi ini adalah tari baru yang dikreasikan, maksudnya diciptakan oleh salah satu penari dari Kota Malang. Wih, keren banget Pengen ya. tahu siapa? Siapa, Kak? Kak Eko Ujang. Oh, yang tadi dari pertama Nah, kali. benar sekali. Yuk kita sekarang panggil. Oke. Ada Kak Eko Ujang dari komunitas. Penari Laras Ajiman. Benar sekali. Oke. Tepuk tangan buat Kak Eko. Wah, keren sekali. Gimana punya kabar nih Kak Eko? Alhamdulillah. Belum on mungkin ya mic-nya. Sudah. Cek. Oke, ini adalah Kak Eko yang tadi menarikan tari pembukaan ya. Tari topeng Gunung Sari. Tari topeng Gunung Sari. Nah, saya penasaran nih, Kak Eko nari mulai kapan? Mulai TK. Wih, Mulai TK loh, Kak Aji. yang jadi aku berpikiran dari kemarin ketemu Pak Eko barusan ya, baru beberapa minggu ya Mas Eko ya. Sama kan cowok nih. Masa sih? Ya. Emang kan cowok nih ya? Iya Mas, cowok. Laki-laki ya? Kok suka nari kenapa? Intinya mulai kecil saya tuh kalau lihat gambar orang menari, gambar orang berbusana tari itu suka sekali. Oh, iya gitu. Mulai kecil tuh kamar saya tuh full dengan gambar wayang kulit Mas. Wih, jadi hafal tuh ya wayang kulit semuanya? Ya lumayan apa? Saya cuma hafal 5 doang. Siapa Mas? Hah? Punokawan. Punokawan. Gareng Petruk Semar itu tau wis ya. Oke, sama gunungan itu apa lah Bu? Jadi dari kecil udah suka seni ya? Suka. Ada darah kebetulan seni? Nggih, dari buyut-buyut dulu itu punya kelompok Reok Ponorogo. Walaupun rumah saya Kabupaten Malang di lereng Gunung Kawi, tapi hampir semua keluarga saya mulai dari mbah buyut itu suka berkesenian. Oh, Jadi ada darah tarinya bener, kan? ada darah Dan seni, ya kan? Kayla juga ada darah seni juga. Seni apa, Kak? Senewan. Astagfirullahaladzim. Nah, sekarang yang barusan tadi ditampilkan adalah tari. Tari Sekar Kadipaten. Ini denger-denger memang baru tarinya. Tari ini baru saya buat tahun 2022. 2020 baru Ya. tahun kemarin. 22 nggih. 2002 ya? Nggih, waktu itu memang 2002. kita buat ini dalam rangka untuk ikut festival karya tari Jawa Timur. Karya tari Jawa Nggih, Timur. jadi tiap kabupaten kota di Jawa Timur itu mengirimkan delegasi untuk dilombakan, difestivalkan di provinsi. Oh, Nggih. gitu. Dan semua se-Jawa Timur, kota kabupaten ikut. Ikut semuanya. Intinya semua tarian harus berciri khas daerah yang dibawakan itu. Kebetulan saya kan mewakili Kabupaten Malang. Betul. Nggih, saya ralat nggih. Iya. Saya KTP Kabupaten Mas Kota Malang. Sama juga kabupaten ya. Nggih. Oke. Jadi memang semua tariannya mencirikan ciri khas ke daerah. Seperti saya tadi Sekar Kadipaten, saya penciptaannya itu bersumber dari tari Biskalan Putri dan tari Topeng Malang. Begitu ya. Lama nggak bikinnya? Sebelum membuat tari ini, saya memang dari pikiran saya itu saya ingin membuat sesuatu untuk kabupaten itu Mas. Yep. Kebetulan kan kelompok kami Laras Saji itu sering ditunjuk kabupaten untuk mewakili ke luar kota ataupun ke luar provinsi. Kalau misalkan ada event apa gitu. Kemudian saya ingin menampilkan suatu ciri khas dari Kabupaten Malang. Itu ide saya gitu. Tapi terus alhamdulillah ada event Festival Tari Jawa Timur. Kemudian saya diserai kabupaten juga untuk membuat tarian, akhirnya terciptalah tari Sekar Kadipaten. Oke, latar belakangnya seperti itu ya. Dan Jadi tarian baru ini setahun ini ya. ya, tarian ini tari istilahnya temanya Pangayu Bagyo. Pangayu Bagyo itu penyambutan atau selamat datang bagi tamu-tamu kehormatan. Gitu. Jadi untuk tari penyambutan selamat datang untuk para tamu. Nanti kalau RRI punya hajat apa-apa siap. kita panggil Mas. Oke. Suka-suka ya Mas. Oh iya, karena yang baru ini, iya kan. Nah, kalau Mas Eko tadi kan udah ada tari Sekar Kadipaten, itu untuk tata rias dan kostumnya apa ada filosofi tersendiri? Iya. Nah, kalau ngomongin tata rias filosofi ya kita panggil dong penarinya. boleh. Karena harus Boleh. menjelaskan nih. Ayo. Monggo, satu atau dua-duanya Mbak Gifta Gifta atau sama
Mbak Rizky. Iya. Oke, cantik-cantik. Ini Keren sekali. kebetulan Mas waktu di Festival Tari Jawa Timur itu kami memboyong 3 kejuaraan waktu itu. Wih, Tiga loh, Kak. memboyong 3. Iya. Dapat apa aja? Yang satu penampil terbaik, Aha. kemudian yang kedua itu tata rias dan busana terbaik, Tata rias dan busana. kemudian penata tari terbaik. Wih, keren. Tepuk tangan dong. Waduh, keren untuk Kabupaten Malang ya. Nah, ini tadi yang ditanyakan sama Kaila nih. Iya. Filosofinya apa sih? Eh, Yang ditampilkan ini. saya ceritakan dulu masalah sinopsis tarian ya Mas ya. Yap. Tarian ini adalah tari Sekar Kadipaten, menggambarkan adalah bagi saya daerah yang membangun itu ibaratnya seorang putri mempercantik diri. Aha. Nah, Sekar Kadipaten juga gitu, menggambarkan seorang putri yang berhias mempercantik diri. Itu bagi gambaran Kabupaten Malang yang selalu membangun, Betul. membangun daerahnya Mhm. untuk lebih cantik dan lebih makmur itu. Hmm. Oke. Nah, kenapa busananya ini dominan warna hijau? Iya Kak, kenapa tuh? Hijau itu ada Seger artinya dilihat apa, pandang, dipandang mata. Artinya apa hijau? Aku nggak hijau. tahu Kak, kalau merah Hijau, putih aku tahu. biasanya kalau hijau mata duitan. Hijau itu artinya adalah kemakmuran. Oh, Ini adalah doa dan harapan supaya Kabupaten Malang menjadi makmur gitu, hijau. Alhamdulillah, seperti Keren itu banget ya. ya. Jadi Dari- harus selalu pakai hijau. Harus hijau. Hmm. Memang itu ciri khasnya Sekar Kadipaten hijau. Itu ya. Kemudian ada motif-motif memang yang khusus dipakai tari Sekar Kadipaten. Hmm. Kayak ini motifnya topeng. Nah, ini memang khusus diproduksi untuk tari Sekar Kadipaten ini. Baik, ini juga motif topeng. Jadi Kemudian ciri kan- khas topeng Malangan. Ya, ciri khas kesenian di Kabupaten Malang adalah topeng. Topeng. Makanya memang dalam tari Sekar Kadipaten ini kita ingin memunculkan bahwa ini adalah potret kecil tentang Kabupaten Malang Oke. gitu. Terus di Kabupaten Malang juga terkenal dengan legenda Kendedes kan. Mhm. Makanya seperti konde ini saya bentuk seperti Putri Kendedes. Hmm. Kemudian untuk pengembangan dari mahkota ini adalah pengembangan dari mahkota topeng Malang ini Mas. Mhm. Kemudian kita kreasikan, kita buat baru menjadi bentuk seperti ini. Oke. Nah, Wah, terus keren sekali. ada karang melok. Melok ini benar dipakai untuk tari Beskalan Putri biasanya. Yep. Di samping-samping konde sini. Hmm. Selalu pakai Sama karang taruh di melok ini. tengah ya? Oke. Ini saya pakai 3 di sini untuk menambah keindahan aja. Terus yang belakang ini ada Garuda Mungkur. Ini juga ciri khas di topeng Malang juga saya taruh di sini. Terus kenapa saya memakai mentul jumlah 5? Kemudian seperti tadi di lagunya kan tadi dijelaskan bahwa asas pembangunan di Kabupaten Malang itu adalah berdasarkan Pancasila. Ini kelima sila dalam Pancasila Wih, gitu. Keren banget, sangat detail Nasionalismenya ya, Kak. juga dapet. Keren sekali. Memang di setiap apa yang kita tampilkan kita berharap ada maknanya gitu. Betul, betul, betul. Kenapa memang kostum tari ini beda dengan Beskalan Putri gitu. Kalau Beskalan kan memang tari kerakyatan nggih. Ya. Pada tari Sekar Kadipaten ini saya ingin memunculkan suatu putri tapi bukan istilahnya putri kerajaan. Ah, Saya ingin menggambarkan keraton bahwa gitu ya. ya keraton, bahwa di Kabupaten Malang dulu ada kerajaan besar namanya Singosari. Betul. Ya, ingin memunculkan ini loh putri dari Kadipaten Malang gitu, yang berwibawa, anggun dan tetap tegas. Nah, Gitu. keren ya. Wih, filosofinya keren Sekarang banget. penasaran sama penarinya nih. Oh, boleh, boleh. Salah satu mau pengen tanya, susah nggak untuk menarikan tarian ini? Mungkin buat awal-awalnya, kalau awalnya memang susah karena kita ada 7 orang kan awalnya 7 itu orang. bisa berproses bersama juga kayak gitu. Jadi apa namanya untuk pelatihan berapa lama itu? 1 bulanan mungkin 1 ya, 1 bulan bulan ya. Buat itu juga Tapi punya dasar menari dong. udah Wih. Suka untuk menari tarian ini? mungkin suka karena tarian ini juga kan tadi bilang kreasi kan, kreasi baru juga kreasi tapi juga klasik. gitu, Klasik, kayak gitu. betul. Seperti itu. Jadi walaupun apa ya kita nggak selalu menampilkan yang dulu, Iya. tapi kita harus punya kreasi yang baru. Kalau bisa malah tiap tahun ada yang baru, ada yang baru. Ya kan, Ge? Betul, 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 setuju Ya, sih Kak. jadi supaya pengembangan itu kan terus berkelanjutan. Waduh, keren sekali. Ini juga perlu saya tambahkan Mas. Ah. Ulang kan komunitas rekreasi ini anggotanya ada seluruh Kabupaten Malang. Ah. Pada waktu saya menyeleksi penari-penari, memang waktu itu ada penyeleksian. Iya. Termasuk Gifta juga dulu di audisi ya. Oh, ada Saya audisi beberapa audisinya ya? penari. Wih, nggak terus melalui sembarangan. pemilihan untuk Gitu mewakili ya? kabupaten ketika Jawa Timur. Berapa itu yang sampean seleksi untuk menjadi Waktu tim itu inti ini? sekitar 12 orang sih. 12 orang menjadi 7. 7. Jadi 7. Dan sekarang udah pernah ditampilkan di mana aja selama setahun ini? Ini kemudian kalau waktu Ibu Gubernur Jawa Timur Ah. ada kegiatan di Malang atau di Batu, kita selalu ditampilkan Oh. sebagai perwakilan
karena kan tari Pangayu Bagio selamat datang, jadi selalu ditampilkan gitu. Gitu ya. Jadi sudah sering tampil juga ya. Alhamdulillah sering. Untuk Kela mungkin kalau misalkan di sekolah juga ada acara bisa ditampilkan juga nih Kay. Oke, siap Iya Kak. kan, tinggal bilang Supaya bisa memotivasi teman-teman juga kan. Nah, oke. Nah, ini tim inti ya, jadi 7 orang ini. Iya, tim inti. Untuk apa regenerasi berikutnya gimana? Oke, kemarin pada bulan Juni saya pernah mengadakan pelatihan untuk pelatih tari dan penari. Saya share kok di waktu itu lokasinya di Kepanjen. Kemudian waktu itu yang ikut sekitar 20 penari dari wilayah Malang Selatan. Rencananya memang kami mau mengadakan pelatihan lagi di wilayah Malang Utara. Kemudian teman-teman kan banyak yang minta, Mas jangan terlalu jauh lokasinya karena kabupaten kan luas sekali. Betul. Mudah-mudahan segera terlaksana. Supaya menyebar ya. Ya, saya ingin memang tarian ini menjadi tari khas Kabupaten Malang di samping tarian yang sudah ada di Beskalan Putri. Jadi ini sebagai tari alternatif lah atau pendamping. Itu yang dikehendaki oleh Dinas Pariwisata Jawa Timur. Berarti ini bisa dibilang akan ada event-event berikutnya dengan tari kreasi baru mungkin juga ya. Tiap tahun itu hampir tiap tahun itu ada selalu festival tari Jawa Timur, Mas. Tapi tiap tahun temanya beda-beda. Kemudian untuk yang kemarin 2022 itu khusus tari Pangayu Bagio emang. Gitu ya. Nggih. Kalau tahun ini sudah ada? Belum sudah ada. Terlaksana? Tahun 23 ini kayaknya nggak ada. Nggak ada ya. Mungkin ditunggu untuk event berikutnya ya. Ada yang ditanyakan, Ge? Udah sih Kak. Udah ya. Dengan Aduh, keren jelas sekali. dan detail. Oke, untuk pendengar kalau misalkan penasaran dengan tarian ini bisa juga menghubungi Mas Eko ya kan. Yang ingin belajar bisa ya Mas ya? Bisa. Boleh kok langsung ke sanggar. Ada sanggarnya Kak? Ada. Kita memang perusahaan komunitas. Kita ada pelatihan juga. Markasnya di rumah saya di Perum City Set Residen. Oke. Di wilayah Kendal Payak. Kendal Payak ya. Nanti bisa menghubungi Kela kok. Kak, maksudnya? Oke, saya ini. Ya, ini Kela juga perlu untuk belajar menari, Ke. Waduh, Kak, kenapa? Nanti aku kaku banget kan, gak lucu. Loh, kalau misalkan nggak dilatih, dulu kan pasti kakak-kakak ini juga nggak bisa kalau nggak, iya kan? Setuju sih. Tapi kalau ada kemauan untuk belajar, otomatis pasti bisa. Oke, siap-siap. Oke, sebelum kita lanjutkan nih ya ngobrol-ngobrol kita, ada yang ingin kita tampilkan lagi nih, Ke. Apa tuh, Kak? Penampilan yang biasa. Ini program baru juga di Perumpat RRI Malang, ya kan? Program Dai Kecil. Dai Kecil. Dai Kecil. Kamu juga kan ngisi toh? Iya. Gayanya nggak tahu kamu. Dan kali ini ada siapa yang akan tampil? Ada Dai Kecil yaitu Janata, lavanya Letis ya. Oke, yang akan membawakan tema dengan judul Pemuda Generasi Penerus Bangsa. Oke, silakan Adek Janata. Tepuk tangan buat Adek Janata. Wah, keren sekali. Dan ini masih kelas 2 ya? Kelas 2 atau kelas 3, Adek? 3. Kelas 3. Silakan di tengah. Nah, kelas 3 SMP ya? SD. Oh, SD. Kirain SMP. Agak depan. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-temanku sekalian, pemirsa RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan kasih sayang kepada kita, sehingga pada saat ini kita masih di dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, suri tauladan kita, yang kita nantikan syafaatnya, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita menuju zaman terang benderang,
seperti saat ini. Perkenalkan, nama saya Janata Lavanya Leticia Zulkarnain atau biasa dipanggil Fanya. Saya kelas 3. Saya usia 8 tahun. Saya sekolah di SD Islam Aswaja, Klajen. Teman-temanku, apakah kalian mau masuk ke surga? Hayo, mau tidak? Jika mau, begini caranya. Peluklah dan ciumlah kedua tangan orang tua kita, seraya mengucapkan Assalamualaikum ya Abi, ya Umi. Salam indah ku persembahkan untuk Abi dan Umi. Salam indah ku persembahkan dari Allah yang Maha Penyayang. Pada tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Hal ini dikarenakan peran pemuda begitu penting bagi perjalanan bangsa Indonesia. Menjadi pemuda yang hebat dimulai dari menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Teman-temanku, memberi salam dan doa merupakan adab yang paling baik bagi kedua orang tua kita. Membahagiakan kedua orang tua kita adalah salah satu cara untuk mendapatkan ridhonya. Nah, menghormati kedua orang tua kita begitu banyak caranya. Di antaranya adalah menaati apa yang beliau perintahkan yang sejalan dengan ajaran agama kita. Jika beliau memerintahkan untuk mengaji, belajar, sekolah, kita wajib melaksanakannya. Leres nggih? Para pemirsa RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua kita mempunyai banyak keutamaan. Di antaranya adalah ahabbul amali ilahi ta'ala, amal yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika kita berbakti kepada kedua orang tua kita, maka kasih sayang dan cinta dari Allah akan kita peroleh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, gunakanlah secara maksimal masa mudamu sebelum masa tuamu. Kalau anak muda cuman main game sama nongkrong-nongkrongan saja, loh, nggak bahaya tak? Teman-temanku, bagaimana jika kedua orang tua kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita masih bisa berbakti kepada kedua orang tua kita? Pada suatu hari ada salah satu sahabat Rasulullah
yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah kita masih bisa berbakti kepada kedua orang tua kita yang telah meninggal?" Rasulullah menjawab, "Ada 3 hal yang wajib dilaksanakan seorang anak agar bisa berbakti pada kedua orang tuanya yang telah meninggal. Yang pertama, as-salatu alaihima, yang artinya mendoakan keduanya. Yang kedua, wal istighfaru lahuma, yang artinya memohonkan maaf keduanya. Yang ketiga, wa infaqu ahdihima, yang artinya melaksanakan janji-janjinya. Untuk itu, marilah kita berbakti kepada kedua orang tua kita, serta sayangilah mereka agar kita bisa menjadi pemuda yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Allahumma ufirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Oh ya, bila mana ingin melihat materi-materi keagamaan lain, bisa dilihat di channel YouTube saya ya, Janata Lavanya. Ingat, Janata Lavanya. Ada Andin dan Aldebaran sedang makan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wal afu minkum, thumma salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren sekali adik Janata. Waduh, kelas berapa kamu? 3. Kelas 3 SD, sudah pinter. Siapa yang belajarin? Abi. Abi, mulai kapan adik belajar dai ini? Mulai kapan? Ya, Tadi mulai. pagi? Enggak. Oke, tadi pagi. Mulai dari kelas 1. Oh, dari kecil ya, kelas 1 ya. Kenapa suka? Suka karena sebelumnya itu kayak melihat ada yang banyak di TV itu, banyak kayak ceramah-ceramah gitu ya, diikutin aja, lama-lama jadi kayak gitu. Gitu ya. Ada yang ditanyakan, Ke? Oh iya, kalau di sekolah apa juga ada event yang rutin seputar dai? Ada. Kalau misalnya pas lagi perpisahan itu ada yang biasanya disuruh nampilin dai kayak gitu. Jadi sering tampil juga ya. Waduh, keren juga dukungannya. Tepuk tangan, semangat selalu. Semoga sukses Adik Janata. Terima kasih. Oke. Tepuk tangan buat Adik Janata dengan dai kecilnya. Dan silakan. Nah, oke, keren sekali ya. Kayla juga belajar dai juga ya kayaknya ya? Alhamdulillah iya. Weh, kalau kamu belajar dai ada yang menjadi idola nggak dai-dai Indonesia? Sebenarnya ada. Siapa? Ustadz Abdul Somad, karena beliau cara menyampaikannya itu sangat tak-tak gitu loh Kak. Jadi masuk ke dalam hati juga. Gitu ya. Dan disesuaikan dengan masalah-masalah terkini yang ada di Indonesia misalnya gitu. Kamu mulai belajar kapan mulai dai? Kayaknya dulu kamu dongeng, cerita gitu ya?
Sebenarnya aku suka semua yang berhubungan dengan public speaking Kak. Gitu. Jadi selain cerewet berarti kamu ya? bisa dibilang seperti itu, tapi jangan dong Kak, supaya lebih halus gitu loh. Oh gitu ya, ya.